Toysnya itu retailnya itu sekitar harganya gue lupa sampai 100 jutaan. Dan di resell sampai 750 juta. Yes. Hai guys, balik lagi di Urban Sneaker Society dan gue ada di YouTube-nya USS Fit. Kita akan ngomongin tentang kaos effect di Indonesia. Jadi di sini gue udah ada, tolong langsung perkenalkan aja sendiri ya. Asik. Gua Anugrah Aditya, mungkin teman-teman tahu gua dengan nama sosial media gua Aditya Logi. Gua Ando, gua owner dari Museum of Toys. Gue Kevin, sering dikenalnya Kevin Schwartz. Gue ilustrator dan ya di sini gue sebagai penikmat aja sih. Mungkin cukup kaget ya dengan efek yang kemarin. Hampir bisa dibilang tiba-tiba nih demam yang namanya kaos. Gue kemarin lagi iseng-iseng teman-teman gue, ada yang orang-orang kolektor lama tuh gara-gara efek kaos ini. Jeff, jualin gue dong ini yang Bear Bricks dengan harga 100 jutaan. Sold dalam sehari. Wow. Padahal sebelumnya dia jual 70-80 juta. Susah banget. Susah banget ya. Siapa sih kaos? Coba mungkin bisa dijelaskan dari Museum of Toys-nya dulu. Oke, gua bukan teman dekat kaos, tapi gua coba buat jelasin si Brian Donnelly itu siapa. Brian Donnelly, yes. Jadi kaos itu AKA dari Brian Donnelly. Nama aslinya Brian Donnelly, dia lahir tahun 74 dan dia lahir di New Jersey. Dia itu sebenarnya berangkatnya dari graffiti artis. 93 dia coba untuk coret-coret dan tahun 96 dia udah mulai gain dia punya popularity sebenarnya. Nah, awalnya graffitinya bentuknya tulisan aja. AKA kaos gitu. Dan ada nggak sih maksud terselubung dari kaos sendiri itu artinya apa? Atau nggak ada? Setahu yang gua telusurin sih sebenarnya kaos itu cuman secara vokal tuh enak aja. Kaos. Ya kaos udah gitu aja gitu. Nah sampai akhirnya tahun 99 gue inget banget dia coba untuk bikin satu karakter namanya Companion. Memang sebelum itu dia sudah coba untuk men-subvertise iklan-iklan di jalanan. Dia tuh kayak berusaha untuk nyatu sama iklan billboard. Iya. Jadi kalau misalnya graffiti artis zaman dulu itu ngebombing, misalnya iklan billboard deh, lu kan tutupin dia punya message yang di belakangnya. Nah kalau kaos enggak, dia berusaha untuk menjadi bagian dari iklan itu. Ini gua kasih lihat dikit ya, karyanya dia di awal-awal. Dia berusaha untuk ngilangin outline-nya. Nah ini ya Saint Laurent, terus habis itu masih banyak lagi Guess dan lainnya. Justin Bieber juga kena Justin ya? Bieber juga waktu itu juga pernah kena. Nah ini karya ini yang ditunggu-tunggu sama orang-orang sebenarnya. Seakan-akan kayak gini dia bilang message-nya. Oh gue partnering sama Guess. Oke gue partnering sama mungkin Balenciaga atau siapa. Ya, seakan-akan seperti itu gitu. Nah untuk memperkuat karakternya dia bikin ini masking school. Nah kenapa school? Ini ada ceritanya juga. Dia bilang kayak gini. Nggak terbatas sama ruang, sama waktu, dan di mana aja. Sesuatu yang eksistensi terus itu adalah tengkorak kata dia. Nah 98 dia ketemu Nigo kalau nggak salah. Dan waktu itu bettingnya baru 1 tahun. Dan tahun 99 dia coba untuk bikin satu karakter namanya Companion sama Bounty Hunter. Bentuknya seperti ini. Ini dia Companion yang pertama nih. Nah ini bener-bener ngambil karakternya Mikey sih. Cuman ini masking schoolnya tetap dipakai sebagai identitinya dia. Nah, terus 5 years later dia bikin yang ini. Ya kurang lebih kaos sih siapa kaos dengan segala sejarahnya, dia adalah artis yang berusaha menerobos dari sisi fine art, dari sisi graffiti, dari sisi toys, semuanya di tap in sama dia karena dia berusaha untuk eksis. Jadi kan lu udah bilang kalau bahwa si kaos ini punya pemikiran dia mau eksis. Di balik eksis itu apa sih yang dicari? Oke, Brian Donnelly sebenarnya pengen banget ya kalau misalnya karyanya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Ada salah satu statement di buku ini. Nanti kalau misalnya mau cari tahu, dia bilang kalau misalnya waktu orang ngejar-ngejar untuk ngambil dia punya papan billboard, dan itu akhirnya dinikmati oleh 1-2 orang. Dan itu berarti dia harus move ke media yang lain karena di situ cuman hanya segelintir orang yang bisa nikmatin karyanya dia. Oh jadi karya dia itu langsung diambil sama orang? Ya yang waktu graffiti, yang waktu dia subvertise, yang benar-benar masuk-masuk itu. Jadi ditungguin waktu udah jadi terkenal. Begitu ditaro, diambil sama orang, diturunin lagi, kan itu bisa dicopot kan. Ya kurang lebih seperti itu sih message-nya. Jadi dia pengen kalau misalnya artnya dia itu eksis di semua lini, bisa siapapun dan semua orang bisa nikmatin. Tapi kenapa nih dengan gara-gara Uniqlo ini, Uniqlo kolaborasi sama kaos, jadi hype banget. Mungkin Adit yang bisa cerita gimana nih, Dit? Kok bisa jadi hype gitu ya di sini? Kok bisa jadi rusuh apa segala macam? Menurut gue ya, it's a successful marketing, it's a successful way of thinking for both dari kedua pihak ya. Dari Uniqlo and Council juga. Itu udah ya ini bentuk kesuksesannya menurut gue. Jadi kemarin juga banyak mungkin yang mungkin juga terima DM, gue juga terima, Kevin juga mungkin terima ya bahwa kayak
wah ini kok heboh banget ya, it's too overrated. Ya banyak yang Iya. bilang seperti itu. Banyak juga yang bilang kayak, iya orang-orang yang nggak ngerti kaos sekarang jadi beli kaos. Tapi itu actually message. That's the message, That's the that's the message. point. That's the point dia kerja sama Uniqlo menurut gua ya. Dan- Tapi sebelum kita go to that far, untuk Uniqlo kolaborasi pertama dengan kaos itu nggak seramai sekarang sampai di sale. Yes. Sesame Street juga sampai di sale juga, Peanuts juga sampai di sale. Tapi kenapa ini yang jadi gila? Ya, karena menurut gue inilah adalah the tiptoe dari apa yang mereka bangun selama itu, Yes. gitu, oke? Jadi waktu pertama kali Kalian kerja rilis. sama, ya orang of course belum pada tahu lah karena kan perkenalan, ya. Cuman segelintir Langsung orang kita yang lebih. tahu. Begitu kayak, oke mungkin orang udah mulai tahu. Begitu dia keluar lagi, loh ternyata nggak kaos doang ya, Ternyata tapi dengan ada- peanuts juga. which is Ah, yang- belum asik nih, gitu kan. Ya orang tunggu-tunggu adalah kaosnya sendiri. Muncul lagi, wah sama Sesame Street sekarang belum Yang- kaosnya juga ya. Baru akhirnya mungkin yang kita tahu, yang kita dengar adalah ini adalah koleksi terakhir ditutup dengan ya hanya kaos ex Uniqlo. This is what everybody wants. Yang sudah ditunggu bertahun-tahun, ya itulah apa namanya kejadiannya. Jadi orang jadi pengen. Plus ya snowball effect karena ya mungkin apa namanya banyak sekali kan apa namanya saya juga kemarin kan bikin video kan. Iya, kita yang bikin ngobrol, video. dive gitu kan. Mungkin dari Kevin sendiri nih, kenapa kalau kayak dari lu sendiri sampai kayak seorang Kevin yang bisa bilang penikmatnya sampai beli resell gitu loh. Yang gue beli resell itu yang edisi pertamanya. Oke. Itu edisi pertamanya yang 2016 ya. Nah itu gue beli resell karena emang dulu gue belum setahu itu sama Uniqlo X Kaos. Jadi Oke. gue telat setahun lah. Telat Jadi setahun. gue beli resellnya dan itu 3 kali lipat. Anjir, jadi retailnya itu kurang lebih 200.000 juga. Yang lu beli 600.000. Ribuan. Wow. Dan lu tahu kan harga sekarang itu ada orang yang menjual 4 juta rupiah. Serius 4 juta rupiah gue. Kita bisa ngeliat di seluruh Indonesia gue bilang ya, Jakarta ya udah pasti viral. Iya. Tapi ini nyampe loh ke Yogyakarta, ke Surabaya, sampai terakhir gue dikirimin video yang Medan. Itu rame semua. Baru di stok tapi orang-orang udah ngereselin ini dengan harga yang sampai 800.000, 1 juta. Wajar nggak sih menurut? Kalau menurut gue sih wajar nggak wajar gitu untuk resell price-nya. Cuman kalau menurut gue secara penikmat dari kolaborasi Kaos ini, kalau menurut gue kolaborasi Uniqlo kaos yang 2019 ini itu tuh spesial banget sih. Kayak yang ini nih sih gue pakai ini. Karakter yang ini nih adalah karakter yang dia pakai Buat Dior. yes Iya. buat Dior Dan yang paling mahal bisa dibilang. betul. Iya. Jadi sama Dior itu dia kolaborasi, dia juga bikin kaos. Kaosnya itu sekitar harganya 7 jutaan. Retailnya 7 juta. Toysnya itu retailnya itu sekitar harganya gue lupa sampai 100 jutaan. Dan di resell sampai 750 juta. Yes. Gue nggak mungkin lah beli Dior 7 juta gitu. Gue nggak mungkin beli mainannya seharga yang tadi itu sampai 700 juta. Gue bisa beli dengan karakter yang sama cuma dengan harga 200.000 gitu. Kayaknya emang kolaborasi terakhir ini kayak kaos tuh emang mau ngasih yang terbaik sih. Betul banget, kayak penutupan yang manis Yes. banget gitu kan. Tapi yang sebelum-sebelumnya ada nggak sih mainan yang mengikuti reputasi yang collectible-nya tuh hampir sama dengan kaos gitu? Sampai efeknya sampai segininya sih belum. Gua akuin itu. Jadi si kaos itu kalau dari pendapat gua, dia itu punya pemilihan objek yang relevan. Icon-icon yang diambil tuh semuanya itu adalah icon-icon yang semua orang tahu. Contoh Mickey Mouse misalnya. Yang kedua nanti dia di lukisan SpongeBob. Nah yang kemarin koleksinya Nigo tahun 2001 itu commission by Nigo. Jadi kaos tolong dong bikinin gue. Nah, itu kan ada Simpson The Beatles zaman dulu covernya. Nah dia bikin The Gibson. Iya yang laku 14,7 juta US ya kemarin. Iya, itu yang kurang lebih 200 miliar. Yes, itu sebenarnya koleksinya si Nigo. Terus habis itu Smurf. Jadi terus habis itu Sesame Street. Men itu nembus barrier lagi. Itu udah bertahun-tahun diakumulasi. Sehingga harga-harganya Hari ini dia jadi. Jadi gue kemarin itu gue udah nanya-nanya sama beberapa namanya gue samarkan. Tapi gue cukup yakin mereka ini adalah pemain-pemain uji banget di dalam dunia streetwear. Jadi kalian ngerespon aja. Jadi ada satu orang ini, kita sebut namanya A. Dia lumayan kesel. This piece has been for these years. And no one give a shit. Appreciate the artwork. Until that stupid kaos Uniqlo craze went viral and suddenly kaos is the shit. Nah, gimana dengan statement orang itu? He's upset karena karya yang niche sekarang sudah menjadi milik halayak ramai. Semua orang yang merasa memiliki sesuatu, kalau sesuatu itu tidak lagi dimiliki oleh hanya dia, pasti akan upset. Dan menurut gua sih mungkin dia harus terima bahwa ini ya yang diingini oleh kaos sendiri gitu. Statement yang kedua,
To be honest, gue mending mereka tidak tahu tentang Mereka kaos. tidak tahu. Karena in the end mereka nggak bakal peduli. As long I look cool, cause I'm wearing the hyper shit to the date. On the reseller part, ini part yang statement keduanya dia ditambahin adalah yang penting mereka cuan dan cuan. Karena bicara soal art, dia merasa art ini bisa lebih di-appreciate kalau mereka bisa mengedukasi diri untuk artis lokal seperti Eko Nugroho atau Darbots. Gue kan sebagai ilustrator ya, menurut gue sekarang dengan Uniqlo X Kaos ini kayak jadi booming banget gitu, jadi kayak orang-orang tuh jadi kayak makin notice sama seniman, terus makin menghargai appreciate seni gitu. Jadi yang kolaborasi yang keren tuh bukan cuman yang kolaborasi antar brand dengan brand, ternyata brand dengan seniman juga bisa semeledak ini gitu. Dan kalau menurut gue ya sekarang juga Uniqlo juga udah mulai kolaborasi juga dengan seniman-seniman. Ada Undercover juga dan Iya. Junta Kasih juga, Yes. yang bikin dia Star Wars ada Nigo juga. Iya. Statement selanjutnya adalah, menurut gua banyak pihak yang berlebihan. Yang kontra ngatain baju tidur, yang pro ngeklaim ini art. Kalau menurut gua sih ini bukan art, tapi lebih masuk kategori merch. Impactnya minim dan sementara. Rame juga gara-gara sold out, good resale price. Yang paling orang-orang yang tahu dikit kalau sampai mereka bisa appreciate modern art, that's a stretch, that's bagus banget. Sebenarnya pada dasarnya message-nya Kos nyampe pertama. Terus yang kedua, pendapat dia tentang sebuah kolaborasi yang mengedukasi itu benar. Menurut gua gini, ini kan semua culture nih, dan ini baik gitu. Karena kenapa? Masing-masing dari industrinya tumbuh. Mungkin kalau nggak ada Uniqlo X Kaos, mungkin nggak ada Museum of Toys. Maksudnya Museum of Toys nggak ada di sini. Kalau misalnya gue bilang gitu, kita nggak bisa lihat sekarang. Tapi buat future, ini sesuatu yang menjanjikan untuk segala sesuatu bisa di-connecting. Gue mau nambah dikit yang tadi soal Eko Nugroho dan lain-lain. Itu belum mulai. Kita belum tahu. Tapi bisa jadi karena ini tiba-tiba nanti ada statue-nya Eko Nugroho mainannya Enggak ya? menginspirasi mereka untuk mengkoneksi seni mereka ke banyak bidang. That's why kenapa ada Museum of Toys juga untuk bisa menyalurkan orang-orang mau ngelihat history of the toys itself. Betul, dan kita memang bergerak modern art sudah pasti. Karena kenapa yang kita collect bukan toys, teen toys yang zaman baheula, tapi lebih ke desainer-desainer toys yang seperti ini. Dan buat kalian datang ke Aksara sini juga, dan juga ada tempat yang itu di mana? Di Green Lake City, di sebelum IKEA sih. Ada 5.000 mainan, desainer-desainernya mungkin kalau misalnya gue mention, pasti kalian tahu, Cat Haring pasti ada. Itu dalam bentuk bear brick ya pastinya. Terus habis itu ada Frank Kozik, Amanda Wiesel, ada Katie Olivas, itu semuanya sebenarnya ilustrator. Nanti lo harus main. Oke. Ilustrator-ilustrator yang memang mereka akhirnya mendedikasikan karyanya dalam bentuk toys. Gue lumayan mengerti nih, gila setelah berdebat banyak, kita ngomong-ngomong education juga. Gue yang thank you banget ya buat kalian bertiga untuk bisa datang ke sini, bisa ngajarin penonton dan kita-kita juga. So, itu aja penutup dari gue. Thank you so much. Gue Jojo dari Urban Seeker Society. Aditya Loji. Ando dari Mod. Kevin Swap. See you next time. Ciao.